Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm never slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on our side. But things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. And I'm right here if you just need to cry. Come love, share my pillow and rain, rain, go away. Been some time since you fixed me. I'll never forget your time. I know if I need it, you'll always believe my eyes. Crying on my pillow, rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm never slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on our side.
I'll never forget your time. Rain, go away. Rain, rain, go away. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. So honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm ever slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on our side. Things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. And I'm right here if you just need to cry. Come love, share my pillow and rain, rain, go away. Since you fixed me, I'll never forget your time. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel
alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm ever slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on our side. Things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. And I'm right here if you just need to cry. Come love, share my pillow and rain, rain, go away. Been some time since you fixed me. I'll never forget your time. I know if I need it, you'll always believe my eyes. Crying on my pillow, rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm ever slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on our side.
lighten up. Take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm ever slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on our side. But things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. And I'm right here if you just need to cry. Come love, share my pillow and rain, rain, go away. Been some time since you fixed me. I'll never forget your time. I know if I need it, you'll always believe my eyes. Crying on my pillow, rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Rian, bisakah kamu menggantikan tugas ayahmu malam ini? Suara lembut Dewi, ibu tirinya, menyapa Rian yang duduk di sampingnya. Rian terkejut, sangat memahami makna tersembunyi di balik ucapan itu. Ia memberanikan diri menatap wajah Dewi. Namun, begitu melihat Dewi membuka dua anugerahnya, Rian kembali menunduk malu. Dewi tersenyum melihat ekspresi Rian yang canggung. Ia lalu menggenggam tangan Rian, meletakkannya pada satu anugerah itu. Kamu sudah pernah, Yan? Belum, Bu. Sekarang latihan, ya? Kata Dewi, mengambil tangan Rian yang satunya dan meletakkan pada rumputan padang Sahara. Tapi, Bu. Rian semula masih ragu, namun bisikan yang tak terlihat lebih kuat memengaruhinya. Rian menurut, dan malam itu menjadi malam perdana baginya. Bayangan yang selama ini mengganggu pikirannya akhirnya terlaksana juga. Dan semua itu bermula sejak kepergian Bapak Harjo, suami Dewi, 5 bulan lalu. Kisah ini merupakan fiksi yang terinspirasi dari realitas, di mana semua nama individu, lokasi, dan detail spesifik telah diubah demi menjaga privasi dan sifat non-fiksi. Jika ditemukan kesamaan nama, tempat, atau detail lainnya, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Dewi harus disibukkan mengurus putranya, Danu, yang berusia 3 bulan. Dewi ditinggalkan suaminya saat sedang hamil besar.
Tabungan dari almarhum suaminya sepertinya tidak akan mencukupi untuk memenuhi kehidupannya bersama anaknya. Dewi berpikir untuk bekerja kembali. Tetapi siapa yang mau mempekerjakan seorang ibu dengan anak kecil? Sanak saudaranya kurang akrab dengannya. Apalagi Dewi juga hidup sebatang kara. Orang tuanya sudah lama meninggal. Mertua Dewi pun sepertinya sudah tidak mau peduli padanya. Malah mereka menganggap Dewilah penyebab putra mereka, Harjo, meninggal. Karena waktu itu, Dewi yang sedang ingin makan soto, dibelikan Harjo saat hujan baru saja reda. Jalanan yang licin menjadi penyebab tergelincirnya motor yang dikendarai Harjo, hingga menabrak pembatas jalan dan meninggal di tempat. Semua sudah takdir. Siapa juga yang mau ditinggalkan suami seperti itu? Tapi mertua Dewi tidak peduli. Mereka tetap menganggap Dewilah penyebab Harjo meninggal. Bahkan sampai anaknya lahir, tak sekalipun mertuanya datang menjenguk. Sepertinya, meski anak Dewi juga darah daging Harjo, mereka sudah tak mau peduli. Dewi melakukan semua sendiri. Beberapa hari setelah bersalin, memang dia dibantu oleh seorang tetangganya. Namun, setelah ia kuat beraktivitas sendiri, tetangga yang dibayar semampunya itu pun tidak lagi membantunya. Anakmu masih tidur, Wai? Tanya Pak Tono, tetangganya yang kebetulan lewat depan rumah Dewi. Iya Pak, jam segini Danu masih tidur. Jawab Dewi dengan sopan. Saat itu, Dewi sedang menyapu halaman. Dia hanya mengenakan daster selutut. Tapi lekuk tubuhnya sungguh membuat Pak Tono terpana. Laki-laki itu sebenarnya sudah lama memperhatikan Dewi dengan pandangan penuh keinginan. Tapi dia tak pernah punya kesempatan berdua saja dengan Dewi. Ngomong-ngomong, kamu mengerjakan semua sendiri ya, Wai? Tanya Pak Tono sambil menatap Dewi yang saat itu membelakanginya. Iya Pak. Mau gimana lagi? Jawab Dewi sambil terus bergerak menyapu. Tenggorokan Pak Tono tampak naik turun. Barangkali otaknya sedang membayangkan tubuh Dewi yang bergerak ke kanan dan ke kiri. Keinginannya semakin timbul ketika tanpa sengaja ada angin sedikit kencang yang meniup daster Dewi. Di usianya yang ke-40, Dewi masih sungguh indah dan sempurna. Tak lama kemudian, Dewi menegakkan punggungnya sambil mengurutnya. Kamu pasti capek ya, Wai? Iya nih Pak, pingin diurut saja. Sebenarnya ya pingin sih Pak. Tapi nanti yang jaga anak saya siapa? Belum juga biayanya berapa. Saya kan mesti berhemat Pak. Pak Tono hanya manggut-manggut mendengar jawaban Dewi. Dia pun coba-coba memanfaatkan kesempatan baik itu. Kalau kamu mau, biar Bapak bayarin sih. Gak apa-apa, paling cuma berapa? Walah. Gak usah Pak, malah ngerepotin Bapak. Lagian kalau orang lain tahu bisa jadi masalah Pak. Pak Tono mendekat, lalu merogoh sakunya. Ia mengambil 2 lembar uang 100 ribuan, lalu digenggamkannya di tangan Dewi. Pak, gak usah, saya gak mau hutang. Bayarnya nanti gimana? Gak hutang sih, ini Bapak kasih buat kamu. Kasian kamu kecapean kan? Tapi Pak, sudah terima saja. Jangan ribut. Nanti ada orang yang dengar. Kalau gitu makasih banyak ya Pak. Iya, ya sudah Bapak pulang dulu ya. Kata Pak Tono tersenyum sambil mengedipkan matanya. Dewi masuk ke dalam rumah setelah menyelesaikan pekerjaannya. Sekitar 2 jam setelahnya, Dewi tampak keluar rumah dengan membawa anaknya. Dengan menggunakan payung, ia berjalan menuju rumah Nenek Siti, seorang tukang urut. Singkatnya, setelah Nenek Siti mengurutnya siang itu, malamnya Dewi tidur cukup nyenyak, dan terbangun dengan badan segar. Ia mulai beraktivitas lagi seperti biasanya, menyapu halaman lagi, tapi kali ini dengan alasan sambil menunggu Pak Tono untuk mengucapkan terima kasih. Juga Dewi bermaksud mengembalikan sisa uang yang dipakai untuk urut. Tengah asyik menyapu, lama-lama Dewi mendengar suara seorang laki-laki berdendang perlahan. Dia mencari-cari sumber suara. Ternyata benar suara itu adalah suara Pak Tono. Pak, maaf, boleh berhenti sebentar? Kamu, Wai, ada apa? Dewi merogoh uang dari sakunya, lalu mengulurkannya pada Pak Tono. Ini Pak, sisa uang yang Bapak kasih kemarin. Saya gunakan sebagian saja. Jadi kamu sudah diurut?
Iya Pak, sudah, ini sisa uangnya. Ambil saja kembaliannya sih, Bapak malah mau nambahin lagi nih, buat jajan kamu. Kata Pak Tono sambil menyelipkan lagi 2 lembar uang 100 ribuan pada Dewi. Tapi Pak, enggak usah Pak, saya jadi enggak enak nih. Sudah enggak apa-apa, Bapak ngasihnya cuma sedikit-sedikit. Nanti kalau Bapak panen, Bapak kasih lagi ya. Enggak usah Pak, beneran, cukup ini saja Pak. Sudah jangan ribut sih, nanti ketahuan orang loh. Dewi akhirnya menurut kata-kata Pak Tono. Ia berjalan meninggalkan laki-laki itu, sambil sesekali menoleh ke belakang dan tersenyum, sebelum akhirnya masuk rumah. Pak Tono pun merasa mendapat lampu hijau. Wah, kayaknya bisa nih. Lumayanlah. Buat penyemangat sebelum ke sawah. Batin Pak Tono. Namun sampai beberapa hari berikutnya, Pak Tono belum mewujudkan keinginannya untuk dekat dengan Dewi. Pasalnya, ia masih terus berusaha meyakinkan wanita itu, supaya bisa menerimanya. Sampailah suatu pagi, Pak Tono yang akan ke sawah, dipanggil Dewi saat lewat depan rumah. Pak Tono tunggu dulu. Ada apa, Wai? Begini Pak, sebagai tanda terima kasih karena Bapak sudah banyak bantu saya. Kalau Bapak nggak keberatan, silakan ngopi dulu Pak. Saya sudah buatkan kopi dan gorengan buat Bapak. Wah, lah kok kamu malah repot-repot sih? Bapak ya mau-mau saja. Tapi apa kamu nggak takut Bapak masuk rumah kamu? Lah takut kenapa Pak? Bapak kan orang baik tuh. Dalam hati Pak Tono bersorak. Langkahnya sudah mulai membuahkan hasil. Umpan sudah masuk perangkap rupanya. Tinggal memainkan strategi berikutnya. Dan, Pak. Oh, iya Wai. Maaf Bapak melamun. Dan Pak Tono pun berjalan di belakang Dewi, beriringan memasuki rumah perempuan itu. Di ruang tamu rumahnya, Dewi sudah menyiapkan secangkir kopi dan sepiring gorengan yang masih hangat. Wah, sepertinya enak ini. Kamu juga duduk sinilah, temani Bapak. Oh, iya Pak. Dewi duduk di seberang Pak Tono. Nah, gini kan enak. Bicara pun enggak jauh-jauhan tuh. Dewi tersenyum malu-malu. Sebenarnya dalam hatinya sedikit berdebar. Sebab Pak Tono selama ini memang terkesan mendekatinya. Dan kini pria yang berusia beberapa tahun lebih tua darinya itu memintanya duduk berdampingan. Makin panas dingin pikirannya. Pak Tono mengambil gorengan lalu dimakannya. Wah, gurih ya gorengannya. Seperti yang buat. Puji Pak Tono sambil memandang Dewi yang jadi salah tingkah. Bapak bisa aja. Enggak percaya? Kamu pasti belum makan ini kan? Kata Pak Tono mengulurkan gorengan pada Dewi. Ragu-ragu Dewi pun memakan sedikit gorengan yang diulurkan Pak Tono. Tangannya menggenggam tangan Pak Tono yang menyuapinya. Pandangan mereka saling bertemu. Senyum Pak Tono tak pudar, membuat wajah Dewi bersemu. Cantik, bisik Pak Tono kemudian. Melihat wanita itu malu-malu dan diam saja, Pak Tono pun makin berani. Dia mendekatkan wajahnya, lalu mencium sekilas pipi Dewi. Wai, mau nggak jadi pacar Bapak? Dewi menoleh. Dia pandangi wajah Pak Tono. Wajah yang berbingkai kumis dan cambang itu nampak menawan di matanya. Kalau istri Bapak tahu, ya jangan sampai tahulah. Bapak kan sering lewat rumahmu, ke sawah atau ke toko. Kan bisa sering mampir ke sini, toh? Dewi tak menjawab. Mau bilang dia malu. Padahal hatinya sungguh gembira. Akhirnya ia hanya bisa menunduk. Pak Tono kembali menggenggam tangannya. Gimana, Wai? Ulang Pak Tono lagi. Akhirnya Dewi mengangguk perlahan. Terbitlah senyum di wajah keduanya. Pak Tono makin berani. Ia lalu memeluk Dewi dan lama-kelamaan ibu satu anak itu pun membalas pelukan itu. Sekarang Bapak ke sawah dulu. Nanti siang Bapak mampir ke sini lagi, ya? Dewi mengangguk, mengantar Pak Tono hingga depan pintu. Pria itu keluar dari rumah setelah memastikan keadaan sekelilingnya. Hari itu Dewi merasa bersemangat menjalani harinya. Apalagi saat Pak Tono menepati janjinya untuk datang pada siang harinya. Mari Pak, silakan masuk, kata Dewi yang sedang menggendong putra kecilnya. Iya Wai,
Anakmu nggak tidur? Baru aja bangun, Pak. Oh iya, makan siangnya saya taruh di dapur ya, Pak. Sesampainya di dapur, di saat Dewi sedang menyendokkan lauk untuk Pak Tono, tiba-tiba putra Dewi menangis. Ditenangkan dulu anakmu, Wai. Biar Bapak ambil sendiri. Dewi buru-buru mengambil anaknya. Lalu kembali duduk di samping Pak Tono. Dia membuka ikatan selendangnya. Lalu tanpa sungkan membuka pakaian dan memberi minum putranya sambil mengajak bicara. Sementara Pak Tono yang menoleh beberapa kali menelan ludah memperhatikannya. Dewi mengalihkan pandangan pada Pak Tono. Saat tahu kemana arah tatapan Pak Tono, Dewi tidak berusaha menyembunyikan anugerahnya. Seketika rasa lapar Pak Tono hilang. Ia mendekat ke arah Dewi lalu berkata, "Wah, segar ya. Bapak jadi." "Jadi apa, Pak?" "Jadi ingin kayak itu juga. Hihihi." Dewi tak menjawab, tapi dia diam saja tatkala Pak Tono tiba-tiba mengambil anugerah satunya. Pak Tono menarik kursi mendekat pada Dewi, lalu memberi perhatian pada anugerah itu. "Hah, Pak." Yang merasakan bahagia siang hari itu bukan cuma Dewi, tapi Pak Tono pun merasa seperti mendapat durian runtuh. Bisa mendapat kejutan dari janda macam Dewi, yang biarpun wanita desa biasa, tapi sungguh menawan. Mulanya, Pak Tono mengira, jika akan butuh waktu lebih lama lagi untuk dapat mendekatinya. Tapi ternyata, tidak. Tahu begitu, sudah dari dulu dia goda janda itu. Batinnya sambil terus memberi perhatian pada anugerah Dewi langsung dari sumbernya. Dan hal itu membuat Dewi makin sering merasa nyaman. Tak berselang lama, Danu putranya pun terlelap. Berbeda dengan Pak Tono yang masih sibuk memberi perhatian lainnya. Beberapa tanda juga menghiasi anugerah tersebut. "Pak, udah dulu ya. Nanti ada yang tanya-tanya loh. Bapak kelamaan di sini," ujar Dewi mengingatkan. "Jadi kamu mengusir Bapak?" "Ya bukan gitu, Pak. Saya takut aja ada yang datang." "Ya sudah, kalau gitu, Bapak balik ke sawah dulu ya. Tapi, kapanpun Bapak kesini, kamu selalu oke, kan?" Dewi mengangguk sambil tersenyum. Akhirnya Pak Tono pun bergegas kembali ke sawahnya. Selain di sawah, Pak Tono juga mempunyai toko yang menjual semua kebutuhan untuk mengolah sawah dan ladang dari alat pertanian, pupuk, pestisida, serta lainnya. Sekitar pukul 4 sore, toko pertanian Pak Tono pun tutup. 2 karyawannya pun sudah pulang. Pak Tono sendiri masih sibuk menghitung penghasilan yang didapat hari itu, serta mencatat barang-barang yang habis. Tak terasa, hari sudah beranjak malam. Pak Tono menelepon istrinya dan mengatakan kalau ia bermalam di toko yang letaknya sedikit jauh dari rumah, namun berdekatan dengan sawah. Tapi, bukan itu alasan sebenarnya. Pak Tono sudah memikirkan cara untuk bisa meluangkan waktu dengan Dewi malam itu. Sedari tadi Dewi mundar-mandir di benaknya, membayangkan dapat mengulang keintiman seperti tadi siang. Sementara itu di lain tempat, Dewi masih belum dapat memejamkan mata, meski putranya sudah lelap sejak awal malam tadi. Bayangan indah bersama Pak Tono tadi kembali menguasai pikirannya. Sambil terus melamun tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Dengan hati berdebar, dia pun melangkah perlahan ke arah pintu. "Wai, buka pintunya." Terdengar suara yang sudah dia hafal. Untuk memastikan, dia pun menjawab, "Siapa?" "Ini Bapak, Wai." Suara itu hanya terdengar lirih, tapi cukup jelas karena Dewi menempelkan telinga di pintu. Mendengar nama laki-laki yang tadi sedang dibayangkannya, Dewi pun perlahan membuka pintu. "Pak Tono kok?" "Udah, nanti aja tanyanya," ujar Pak Tono sambil mendorong Dewi ke dalam dan mengunci pintu. "Bapak kok kesini? Istri Bapak nggak nyariin?" "Bapak tadi sudah pamit untuk jaga toko kok." "Wai, apa nggak risiko nanti, Pak? Asal kamu nggak banyak suara, semuanya pasti aman kok." "Tea-tea-tea tapi." Belum selesai berucap, Pak Tono lebih dulu mengajak Dewi masuk salah satu kamarnya. Dewi yang sudah paham maksud Pak Tono memang menurut kata-kata pria itu. Tapi tetap saja, ia panas dingin. Bagaimanapun, ini pertama kalinya ia melakukan tindakan di luar nikah.
Dewi seperti tak lagi peduli tentang tata krama atau sanksi sosial jika nanti sampai diketahui warga. Yang ia tahu, tak ada orang yang peduli padanya atau putranya selain Pak Tono. Tak ada salahnya bukan ia membalas budi pada pria itu. Karena untuk mengembalikan lagi uang yang digunakannya, itu satu hal yang mustahil. Maka Dewi pun bertekad akan memberikan yang lain pada Pak Tono sebagai balas jasa. Toh ia pun memerlukannya. Dulu, sejak menikah dengan Harjo, tak sekalipun malam-malam Dewi berlalu tanpa menunaikan kewajiban bersama suaminya, kecuali ada tamu bulanan. Dan setelah suaminya meninggal, dia disibukkan dengan mengurus Danu. Hampir tak terpikir bagi Dewi untuk membahagiakan batinnya. Karena waktu untuk mengurus dirinya pun seringkali tak kebagian. Dan kalau saat itu, ada pria yang mengulurkan tangan memberi kebutuhan uang dan kebahagiaan tanpa susah mencari, tak salahkan kalau diterimanya dengan tangan terbuka. Kalau menuruti segala macam aturan dan tata krama apapun, jelas Dewi sangat bersalah. Tapi untuk apa ia pikirkan hal itu? Kalau nyatanya hanya Pak Tono yang mau peduli padanya? Wai, sini. Ngapain bengong di situ? Dewi tergeragap. Ia menoleh pada Pak Tono yang sudah duduk bersandar di tempat tidur. Tempat yang dulu sering digunakan Dewi dan suaminya. Dan sebentar lagi mungkin akan tergantikan oleh Pak Tono. Dewi mendekat, lalu ikut duduk di samping Pak Tono. Pria itu lalu memeluk Dewi, dan meraih dagu, serta mendaratkan banyak ciuman perkenalan. Tangan Pak Tono segera bekerja membuka pakaian. Begitu pula dengan tangan Dewi yang juga sama. Perhatian Pak Tono beralih pada dua anugerah yang seolah menyapanya. Dan tanpa ragu pun Pak Tono memberi perhatian pada area tersebut. Setelah rampung, barulah Dewi menyiapkan sajian lainnya. Tak lupa ia mengambil perahu layar di depannya. Dan serta-merta memberi perhatian lain yang sama. Sesekali suara halus terdengar lirih tatkala Pak Tono merubah posisi Dewi dan menjalankan perahu layarnya. Diiringi erangan hebat, nada dering keduanya pun terdengar merdu, memecah keheningan malam yang begitu syahdu. Kepuasan yang dulu pernah Dewi alami, akhirnya kembali ia dapatkan. Bahkan nampaknya lebih indah saat itu. Pak Tono benar-benar membuatnya terbang ke langit ketujuh. Hal yang sama sekali tak pernah dirasakan oleh mendiang suaminya dulu. Napas Dewi tersengal beberapa kali, sebelum akhirnya mencapai puncaknya. Kenapa Bapak nggak kenal kamu dari dulu ya, Wai? Ih, apa sih, Pak? Saya kenal Bapak juga setelah menikah sama Mas Harjo kok. Iya, Wai, tapi waktu itu kan, kamu belum secantik sekarang. Dewi tersenyum mendengar pujian Pak Tono. Selanjutnya mereka bercakap-cakap mesra, yang membuat keinginan mereka kembali datang. Sebelum memejamkan mata, mereka menyempatkan rapat lagi. Akhirnya malam itu, Dewi terlelap dengan wajah yang ceria, begitupun sebaliknya dengan Pak Tono. Dan, sejak hari itu, Pak Tono selalu menyempatkan diri mengunjungi Dewi. Bahkan pria itu hampir tak kenal waktu saat singgah di rumahnya. Dan, Dewi pun makin pandai memikat hati Pak Tono. Hingga pria itu tak hitung-hitungan lagi saat memberi Dewi uang. Baginya, Dewi sudah seperti istri kedua. Namun, hidup tak selamanya beruntung. Hampir genap 5 bulan kebersamaan mereka. Kesialan pun datang menghampiri. Suatu malam, saat Pak Tono dan Dewi tengah rapat indah, beberapa warga datang ke rumah Dewi dengan cara mengendap-endap. Sekitar 5 orang ada di pintu depan, sementara 3 lainnya menjaga pintu belakang. Rupanya, warga sudah mencurigai tingkah laku mereka. Salah satu lalu mengetuk pintu depan. Pak Tono dan Dewi sejenak menghentikan kegiatan rapat indah mereka. Siapa sih malam-malam gini bertamu? Aku juga nggak tahu, Pak. Aku lihat dulu ya. Jangan-jangan pacarmu ya? Heh, Pak. Jangan sembarangan ngomong ya. Kalau malam yang datang kan cuma Bapak aja. Bapak nggak tiap malam kok datang ke sini. Dewi mau mendebat Pak Tono lagi, tapi suara ketukan pintu terdengar kembali, bahkan lebih keras. Dewi lalu turun dari tempat tidur, dan dengan menggunakan daster ia keluar membuka pintu rumah. Sontak ia terkejut mendapati beberapa warga ada di depan rumahnya.
"Bapak-bapak, ada apa ya kok ramai-ramai ke sini?" "Kami datang atas laporan dari Bu Asih, istri Pak Tono, bahwa suaminya saat ini ada di sini." Wajah Dewi seketika memucat. Dia sangat terkejut. Hendak menjawab, tapi beberapa warga yang lain menerobos masuk ke dalam rumah Dewi. Mereka dengan mudah mendapatkan Pak Tono yang bersembunyi di kamar Dewi. "Untung saja, pria itu sudah rapi. Kalian ikut kami ke kantor RW. Kita selesaikan urusannya sekarang," kata salah satu dari mereka, lalu membawa Dewi dan Pak Tono ke kantor RW. Warga yang mendengar kejadian itu pun segera keluar, dan seketika suasana desa menjadi riuh. Sampai di kantor RW, suara-suara mencemooh dan menghujat semakin banyak didengar oleh Dewi dan Pak Tono. Ketika sudah didudukan di depan ketua RW dan aparat desa lainnya, termasuk istri dan anak Pak Tono, Dewi teringat anaknya. Dia meminta tolong warga untuk membawakan anaknya kepadanya. Asih, istri Pak Tono, sebenarnya sudah cukup lama curiga dengan suaminya. Namun, karena belum cukup bukti, dia tidak berani menuduh. Dengan kerjasama antara ia dan dua putranya, Budi dan Rian, Asih bisa mengumpulkan bukti jika Pak Tono memang selingkuh. Hati Asih hancur mendengar laporan dari Rian yang berhasil membuntuti ayahnya. Rian melihat Pak Tono masuk rumah Dewi beberapa kali, kadang siang. Bahkan kalau malam ayahnya berkata akan jaga toko, ternyata hanya alasan saja. "Nah, Bu Asih, Pak Tono, Dewi, serta Rian dan Budi, silakan kalian bicarakan hal ini baik-baik di sini. Kami bertiga yang akan menjadi saksi keputusan kalian." "Bu, maafkan aku. Aku hilaf," kata Pak Tono pada istrinya. "Iya, setiap yang bersalah, jika diketahui kesalahannya pasti bilang hilaf. Coba kalau tidak ada yang tahu, pasti lanjutkan." "Maaf, Bu, maaf. Bapak janji nggak lagi-lagi." "Aku nggak percaya omonganmu, Pak. Karena keadaanku yang seperti ini, kamu jadi begini, kan? Jadi, supaya kamu nggak gini lagi, aku izinkan kamu nikah sama Dewi." Pak Tono dan Dewi, juga semua yang hadir, seketika mendongakkan kepala, mendengar apa yang dikatakan Asih. Semua orang yang hadir tak mampu berkata-kata. Akhirnya, Ketua RW pun meminta pada Pak Tono dan Dewi untuk melangsungkan pernikahan secepatnya, agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Seminggu kemudian, Asih pun melamar sekaligus menikahkan suaminya, Pak Tono dengan Dewi. Resmilah, Dewi menjadi istri kedua Pak Tono. Dan, karena pengantin baru, Asih mengizinkan Pak Tono tinggal di rumah Dewi selama beberapa waktu. Hari terus berganti. Rumah tangga Dewi dan Pak Tono nampak tentram. Mereka memutuskan tidak menambah anak lagi, selain karena anak Dewi yang masih kecil, juga karena usia Pak Tono yang terlalu senja. Keakraban antar keluarga antara Dewi dengan istri pertama dan putra dari Pak Tono pun semakin membaik. Rian dan Budi perlahan mulai bisa menerima kehadiran Dewi dan adik tiri mereka. Kedua pemuda itu pun sering berkunjung ke rumah Dewi, semata ingin mempererat tali silaturahmi dengan ibu tiri mereka. Semua itu tak lepas dari dorongan ibu mereka, Asih, yang menginginkan kerukunan dalam keluarga mereka. Sampai suatu ketika, Rian tengah berada di rumah Dewi. Ia mengajak Danu bermain, sementara Dewi tengah mencuci baju. Tiba-tiba, Dewi berteriak minta tolong. Sambil menggendong Danu, Rian pun mendatangi Dewi. Rupanya Dewi jatuh terpeleset. Rian meletakkan Danu di lantai, sementara ia bergegas menolong Dewi. Daster Dewi basah kuyup, dan tentu saja lekuk tubuhnya nampak jelas. Tenggorokan Rian terlihat naik turun mendapati pemandangan tak terduga tersebut. Bagaimanapun dia seorang pria. Apalagi di usianya itu memang sedang gencar-gencarnya ingin tahu. Akhirnya, sambil menahan detak jantungnya, Rian menggendong Dewi hingga duduk di sebuah kursi ruang tamu. "Ibu nggak apa-apa kan?" Tumit kaki kiri aja yang sakit. Kayaknya terkilir." Rian lantas meneliti tumit Dewi. Tapi pandangannya sedikit terganggu oleh daster Dewi yang berpindah, sehingga nampaklah keindahan lainnya. Rian kembali menelan ludah. Pantas Bapak terpikat. Ternyata Bu Dewi memang menarik juga.
Batin Rian. Yan, hei, panggil Dewi membuyarkan lamunan Rian. Iya Bu, gimana? Tolong panggilkan Nenek Siti, ya. Dengan cekatan, Rian mengikuti ucapan ibu tirinya itu. Hari itu Pak Tono sedang sibuk di sawah, sementara Budi menjaga toko. Sedang asih, dia ditemani seorang pembantu di rumahnya. Begitulah hari-hari yang mereka jalani. Antara Rian dan Budi, sering bergantian menemani Dewi untuk membantu menjaga putranya. Setelah Rian memanggil Nenek Siti, pemuda itu kembali menemani Danu, adik tirinya. Sementara Dewi langsung diurut kakinya oleh Nenek Siti. Singkatnya, malam itu Pak Tono datang ke tempat Dewi, karena Rian belum juga kembali ke rumah. Si Rian mana sih? Kok dia nggak pulang sore tadi? Dia ketiduran. Pak, tadi aku habis jatuh terpleset. Jadi Rian bantu aku ngurus rumah sama ngurus Danu. Oh ya, sudah. Biar besok pagi saja dia pulang. Rian tidur sama Danu, kan? Iya, Pak. Ya, sudah. Kalau kamu sudah mendingan. Gimana kalau kita? Kata Pak Tono sambil memberi isyarat. Mendengar hal itu, Dewi dengan senang hati mengabulkan permintaan suaminya. Tapi, keduanya tak menyadari jika pintu kamar tak tertutup rapat. Sehingga, aktivitas itu pun seperti sebuah film layar lebar yang ditonton oleh Rian. Rupanya pemuda itu mendengar kedatangan ayahnya. Dia yang memang belum bisa tidur, mengintip kegiatan ayah dan ibu tirinya. Rian merasa panas dingin. Gejolak masa mudanya menuntut penyelesaian. Tanpa sadar, ia menyiapkan dirinya, dan perlahan ia melatihnya. Sayangnya, belum sempat selesai dengan urusannya. Siaran langsung di kamar ibu tirinya itu keburu berakhir. Rian yang masih mengamati detik terakhir, siaran utama, itu, mendadak kelimpungan ketika Dewi tiba-tiba beranjak hendak mengambil pakaiannya di lantai, sementara Pak Tono sudah terlelap karena kelelahan. Rian hendak lari pergi, tapi malah tersandung kakinya sendiri. Dewi yang mendengar segera berlari ke arah pintu. Dan saat itulah ia mendapati Rian tersungkur di depan kamar. Secara otomatis, naluri Dewi berkata, Rian pasti tadi memantau siaran langsungnya. Kenapa? Yan? Mengintip, ya? Tanya Dewi sambil menutup pintu dari luar. Rian tak berani menoleh ke arah ibu tirinya. Ia hanya menjawab dengan suara pelan dan terbata, sambil menunduk. Dewi lalu mengajak Rian ke ruang tengah. Dia duduk berhadapan dengan Rian yang wajahnya bersemu dan hanya menunduk saja. Kamu pasti sudah memantau bapak sama ibu tadi, ya? Tapi sayangnya, ibu belum selesai, Yan. Makin kesini, bapakmu nggak bisa diandalkan. Jadi begitu selesai, ya sudah, dia langsung tidur. Gimana kalau kamu yang gantikan? Ujar Dewi tersenyum namun tak melanjutkan ucapannya. Rian terkejut karena tahu betul maksud ucapan ibu tirinya itu. Ia memberanikan menatap wajah Dewi. Tapi, begitu menyadari Dewi menyiapkan anugerahnya, Rian menunduk kembali. Maksud ibu apa? Ya. Kalau diajak bicara itu, lihat ke sini dong. Melihat Rian masih ragu, Dewi justru mengajaknya bercanda. Apa ibu nggak cantik? Bukan. Bukan. Ibu cantik kok. Kalau gitu, hadap sini dong. Rian memberanikan diri menoleh. Membuat Dewi tersenyum memperhatikan ekspresi Rian yang malu-malu. Ia lantas menggenggam tangan Rian, lalu meletakkan pada anugerah yang kuasa. Kamu udah pernah belum, Yan? Belum, Bu. Sekarang latihan, kata Dewi, lalu mengambil tangan Rian satunya, dan meletakkan pada rerumputan padang Sahara. Tetapi, belum selesai Rian berucap, Dewi lebih dulu mengambil tangan satunya, dan meletakkan pada rerumputan padang Sahara. Awalnya, Rian masih ragu, tapi bisikan yang tak terlihat lebih pandai mempengaruhinya. Rian menurut. Perlahan ia memberi perhatian pada area itu, persis seperti murid yang menurut pada gurunya. Sampai ketika Dewi memintanya untuk menyiapkan dirinya, ia pun menurut. Dewi menatap dirinya yang siap.
yang rupanya jauh lebih baik dari milik Pak Tono. Dan saat itulah, Dewi mengajari Rian pelajaran baru. "Yan, ibu ajarin ya ini kan, sudah diajarin. Bu, lebih dari ini Yan, yang kayak bapak sama ibu tadi." Dewi mengangguk sambil merubah posisinya dan saat itu juga Rian pun terpana memperhatikannya. Meski sedikit ragu, tak ayal Rian pun mengikuti saran serta solusi masalah dari ibu tirinya. Rian sendiri tak mengira jika akhirnya ia tak hanya sekedar menonton siaran langsung saja, melainkan turut andil dalam aktivitas itu. Sesekali Rian memanggil nama Dewi, begitu pula sebaliknya. Dan akhirnya malam itu, Dewi berhasil mengambil keperjakaan Rian dengan kebaikannya. Tapi tentu saja ia juga sudah membuat putra tirinya itu kecanduan dengan saran-saran solusi darinya. Terbukti sejak saat itu, setiap Pak Tono pergi ke toko atau ke sawah, Rian selalu menyempatkan diri untuk mengatasi masalah dan problematika ibu tirinya itu. Bahkan ia mulai tak sungkan berebut anugerah dengan Danu, adik tirinya, ketika haus. Seperti hari itu, kejadian tak sengaja justru terjadi saat Dewi selesai memberi minum Danu. Seperti biasa hari itu, Rian datang tepat ketika Dewi selesai memberi minum Danu. Ibu tirinya yang setengah tertidur sedikit terkejut dengan kedatangan Rian yang tiba-tiba. "Kok nggak bilang-bilang sih, Yan?" Iya Bu, toko bapak dijaga Budi jadi Rian kemari," jawab Rian sambil memberi perhatian pada anugerah di depannya. "Yan, bapak kamu sudah 2 hari lo nggak kesini. Apa sakitnya belum sembuh?" "Belum Bu, tadi aja jalannya masih miring-miring." "Kamu gantiin tugas bapak ya, Yan, kayak biasanya." Rian pun mengangguk. Ia biarkan Dewi melakukan perubahan posisi. Mereka bergantian. Rian mengambil ancang-ancang, sementara Dewi memberikan instruksi seperti guru pada muridnya. Dewi pun membagi ilmu seperti sebelumnya, sementara Rian mencoba memadukan apa yang dipelajari dan menerapkannya. Tak berapa lama, mereka saling berlomba menuju tujuan utama. Dewi merasa tak kebingungan lagi mencari asisten pengganti Pak Tono. Mereka bisa kapan saja menyelesaikan masalah ketika keinginan masing-masing datang tiba-tiba. Hanya saja karena keduanya terlalu terlena dengan kebebasan tersebut, Rian dan Dewi kurang waspada. Sebuah tragedi lagi-lagi menimpa Dewi ketika tengah asyik beraktivitas bersama putra tirinya. Tanpa diduga dan tanpa dikira, Pak Tono datang memergoki mereka. Betapa hancur hati Pak Tono mendapati sikap keduanya. Setelah berteriak marah dan sempat memukul Rian, tiba-tiba Pak Tono terdiam dan terhuyung lalu jatuh tak sadarkan diri. Dewi dan Rian segera membawa Pak Tono ke rumah sakit. Tapi sayang nyawa Pak Tono tak dapat diselamatkan. Pak Tono meninggal dunia dengan meninggalkan kedua istri dan 3 putranya. Keluarga Pak Tono berduka atas kepergian pria itu terutama Asih dan Budi. Selain bersedih, mereka juga kecewa dengan sikap Dewi dan Rian. Setelah 7 hari kematian Pak Tono, agar kejadian itu tak terulang lagi, Asih meminta Rian untuk tinggal bersama kakek dan neneknya di desa. Ia membatasi kiriman uang pada putranya itu agar bisa merenungi kesalahannya di sana. Sementara Dewi akhirnya juga harus tinggal sendiri. Asih memutus kekeluargaan di antara mereka sebab tidak ada pengikat hubungan yang terjalin, yaitu Pak Tono. Ia juga berhenti memberi Dewi sejumlah uang setiap bulannya untuk kehidupan Dewi dan putranya. Otomatis Dewi pun depresi. Dari hari ke hari Dewi sering linglung. Dia selalu saja merasa kaget saat mengingat kejadian kepergoknya dia dan Rian. Dia sering merenungi berbagai hal yang sudah dialami dalam hidupnya selama ini. Timbul kesadaran dalam dirinya. Tapi semua sudah terlambat. Citra baiknya di antara warga juga tercoreng oleh kesalahannya sendiri. Dewi benar-benar menyesali mengapa ia sampai mengulangi kesalahan itu. Waktu terus berlalu semenjak kejadian itu. Dewi lebih menutup diri, terutama saat wilayah pribadinya sering merasa sakit. Ingin ia memeriksakan dirinya, tapi untuk makan dan keperluan putranya saja sudah susah. Alhasil Dewi hanya membiarkannya saja dan makin merasa putus asa. Sudah mendapat penyakit, dia juga menjadi gunjingan warga pula. Karena keadaan ibunya, Danu pun ikut dikucilkan teman-temannya.
Sampai suatu ketika, saat penyakitnya bertambah parah, akhirnya Dewi meminta pada Budi dan Asih untuk merawat Danu. Semula mereka menolak, tapi karena rasa belas kasihan akhirnya keduanya pun menerima Danu. Sampai suatu malam Dewi merasakan sakitnya bertambah-tambah tak seperti biasanya. Dia hanya bisa menangis dan tak ada yang menemaninya. Orang-orang pun sudah terlelap sejak awal malam sebab cuaca pun sedang tak bersahabat. Hujan deras mengguyur sejak sore hari dan baru berhenti ketika hari hampir pagi. Dan barulah ketika 4 hari kemudian ada aroma tak sedap dari rumah Dewi. Saat warga mengetuk pintu tak ada sahutan dari dalam. Warga mengira Dewi masih tidur. Lalu salah satu warga mencoba masuk lewat pintu belakang. Untunglah masih bisa dibuka. Dan saat itulah para warga menemukan Dewi tidur miring membelakangi mereka. Para warga kembali memanggilnya. Tapi nadinya sudah berhenti berdenyut. Mereka memeriksa keadaan perempuan itu yang telah terbujur kaku. Banyak warga menutup hidung saat aroma tak sedap yang berasal dari jenazah Dewi. Bahkan sebagian ada yang muntah. Oleh warga, jenazah Dewi pun dirawat lalu dikebumikan. Percakapan seputar kematian dan kisah hidup Dewi masih hangat dibicarakan sampai beberapa waktu lamanya. Demikianlah kisah hidup Dewi yang berakhir tragis. Mudah-mudahan pembaca bisa mengambil hikmah dari kisahnya bahwasanya setiap perbuatan pasti akan ada timbal baliknya. Dan semoga kita semua dijauhkan dari hal seperti itu.